الفاتحة بنا تعلم وتعلم ونفع النفاق والعبادة والاستفادة إلى أرواح والدينا ووالدين وأمواتنا وأموات المسلمين خصوصا مصنف الكتاب السيد أحمد زين الدحلان وأصوله وفروعه أن الله ينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويروى أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة فإن الله يأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب ومصداق ذلك في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويروى diriwayatkan awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah, pertama yang dihisab seorang hamba nanti di hari kiamat as-salatu adalah salat. Amal seorang hamba, semua amal akan dihisab. Tetapi yang pertama kali yang dihisab itu adalah sholat. Sebelum Allah memeriksa puasa, sebelum Allah memeriksa ibadah hajinya, sebelum Allah memeriksa ibadah zakatnya, atau amalan-amalan yang lain, pertama kali yang diperiksa itu adalah sholatnya. Ini menunjukkan sholat itu adalah barometer daripada semua amalan ibadah kita. Ya. Fa in wujidat tamatan qubilat wasaira amali, maka jika didapatkan sholat tersebut dalam keadaan sempurna, ia mengerjakannya dengan baik, sempurna, bagus sholatnya. Ubilat wasaira amalih, maka diterima itu sholat dan semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang ini perhatian. Orang yang perhatian sholat pasti dia perhatian masalah puasanya. Kalau sholatnya betul-betul diperhatikan, pasti gerak-geriknya, amalan ibadahnya, amalan taatnya pasti diperhatikan. Lek sholati ikhlas, coro kasare, lek sholati ikhlas berarti sing liyane iku pasti ikhlas. Ya. Ikhlas. Tapi sebaliknya wa in wujidat naqisotan, dan jika didapatkan sholatnya itu kurang, artinya enggak sempurna,
mungkin dalam ikhlasnya kurang sempurna, mungkin khusyuknya enggak sempurna, maka ruddat, ditolak itu sholat wasaira amali, dan semua amalnya pun ditolak. Lho kon sholate acak-acakan, ojo-ojo kon posomu yo acak-acakan, ibadahmu acak-acakan, wis kono-kono ditolak nang Gusti Allah. Ya. Jadi lek sholate acak-acakan ditolak dan semua amalnya ditolak, wis gak usah diperiksa meneh wis. Kalau seorang hamba tadi itu, ya Allah aku dulu banyak ngaji, aku dulu banyak berzikir, wis sembayangmu ndak karo-karuan. Aku ndak katene ndelok ibadahmu sing liya. Sembayangmu ndak karo-karuan, berarti amalanmu sing liyane ndak karo-karuan kabeh. Karena itu perhatikan betul salat itu. Perhatikan betul. Jangan sampai salat itu enggak sempurna. Karena itu ya termasuk di antara cara kita menjaga sholat, lakukan sholat itu dengan berjamaah. Kemudian perbanyak ibadah sunnah sholat, perbanyak. Karena yang bisa menambal kekurangan sholat kita bukan sedekah kita, bukan zikir kita, bukan puasa kita, tetapi sholat sunnah kita. Sholat sunnah itu menambal kekurangan daripada sholat wajib kita. Itu. Karena itu, ya, kalau kita hanya sekedar sholat wajib, ya oleh api sholat wajib. Ya oleh sempurna, lek ternyata bolong-bolong, apa sing gak nempel. Karena itu lakukan sholat sunnah. Qobliyah laksanakan, ba'diyah laksanakan, sholat duha, sholat witir, apalagi sekarang ditambah ada sholat tarawih, jangan sampai ditinggalkan itu. Jangan beranggapan wah atase sholat sunnah, sing penting awakku ngerjakno sing wajib. Iya lek bener wajibe, lah lek bolong wajibe apa sing gak nempel. Karena itu lakukan sholat sunnah itu. Kalau puasa Ramadan, ya yang menempel ya puasa sunnah. Iya, puasa sunnah. Semua. Kalau zakat yang menempel sedekah kita. Begitu seterusnya. Sesuai dengan apa? Jenis amalnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah. Nabi berpesan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis shalah, fa inna Allah ya'tika birrizqi min haitsu la tahtasib. Nabi pesen nang sahabat Abu Hurairah, Abu Hurairah, perintahkan keluargamu untuk melakukan sholat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kamu rizki dari tanpa kamu sangka-sangka. Ya. Jadi perintah sholat itu budayakan di dalam keluarga kita. Terus perintahkan sholat senajan wis sholat. Ya. Para salaf yang singan itu pasti takoni, ya apa wis sholat ta? Anake takoni wis salat nak, bojone ditakoni wis salat ta sampean, terus ditakoni senajan wis mari salat, ditakoni sembayang ijen apa jamaah, lho ngono lho, jam piro sembayange, oh jam 2:30, kok cek mepeti diseneni, ya sembayang ijen lho, apa kok gak jamaah, masjid cedek kok gak jamaah. Wong langgar cedek kok ndak jamaah. Di sana ini terus membudayakan untuk perintah sholat ini akan mendatangkan rizki tanpa disangka-sangka. Ya. Wa misdaqu dzalika fi qouli ta'ala, itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha
La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu dengan salat. Ini di Al-Qur'an disebutkan. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah kamu atas salat tersebut. Perintah salat ya sing sabar. Ya. Aja wis mari tak kongkon sepisan gak gelem. Sik ngenak-enakno turus jarno wis lho ya apa. Ya, jangan gitu. Jangan dibiarkan anak kita enggak sholat atau sholatnya sampai kesiangan, subuhnya sampai kesiangan. Ya. Apa kita mau anak kita itu nanti dibakar oleh Allah? Naudzubillah, enggak mau. Ya. Kalau kita eman, ya dibanguni anak kita, istri kita dibanguni sholat. Perkara nanti habis sholat tidur, terserah. Yang penting sholat dulu. Harus sabar. Perintah sholat ini juga harus sabar. La nas'aluka rizqan, kata Allah, aku tidak meminta kamu rizki. Artinya sholat yang kamu lakukan itu manfaatnya bukan untuk aku, kata Allah. Sholat yang kamu lakukan itu manfaatnya kembali kepada kamu. Lawang Allah itu maha kaya. Allah enggak butuh ibadahnya kita. Allah enggak butuh sholatnya kita. La nas'aluka rizqan, aku enggak kepingin, enggak meminta kepada kamu rizki. Lawang aku maha kaya. Nahnu narzuquk, kami yang memberi rizki kamu. Ya. Wal aqibatu littaqwa, dan akhir kebaikan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Husnul khatimah itu bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang yang menjaga yang wajib. Itu adalah orang yang bertakwa. Wa qala Atha al-Khurasani, berkata seorang tabi'in yang bernama Atha al-Khurasani, ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan, tidak ada seorang hamba dia sujud karena Allah, dia sujud karena Allah, fi buqatin, di satu tempat, min biqail ardi, daripada tempat-tempat yang ada di muka bumi, illa syahidat lahu yaumal qiyamah, kecuali tempat itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Wa bakat alaihi yauma yamutu, dan tempat itu akan menangis ketika orang tadi meninggal. Tempat yang kita sholati. Karena itu di dalam sholat itu kita itu usahakan jangan satu tempat. Kalau sholat sunnah pindah, cari tempat lain. Sholat sunnah cari tempat lain. Kenapa? Bumi ini akan menjadi saksi kita nanti di hari kiamat. Bumi itu yang menjadi saksi kita. Ya Allah, orang ini dulu sholat ada di bumi ini. Aku menjadi saksi bahwa dia adalah orang yang ahli sholat. Begitu. Bahkan bumi ini akan menangis ketika orang tadi itu meninggal. Ya, ketika orang itu meninggal. Nah. Tapi kalau bumi itu digunakan maksiat, ya berarti bumi itu akan menjadi saksi tentang kejelekannya dia. Ya Allah, aku dibuat maksiat di tempat ini. Karena itu, lakukan sholat di mana saja. Karena itu nanti akan menjadi saksi kita di hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, man taraka sholata muta'ammidan bari'at minhu zimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak ada udzur, dengan sengaja dia enggak sholat, mungkin itu karena malas, ya, maka tanggungan Nabi Muhammad jauh daripadanya.
tanggungan Nabi Muhammad akan jauh dari Nabi. Artinya Nabi tidak siap ngei syafaat. Kenapa? Dia sengaja meninggalkan sholat. Ya. Lah kalau Nabi nggak siap memberi syafaat, padahal di saat itu tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad, mau lari kepada siapa kita? Jelas kita menjadi orang yang celaka di hari kiamat nanti. Kenapa? Kita tidak ada jaminan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bertaubatlah, ya, laksanakan sholat dengan baik. Kalau kita pernah meninggalkan sholat, qodoi sebelum datang ajal, qodoi sholat itu, nah, agar supaya kita mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syaratnya lek kepingin untuk syafaat Gusti Kanjeng Nabi, sholate kudu dijogo. Ojo sampai ninggalno sholat dengan sengaja. Ya. Repoto yo opo sholat dalam keadaan yang mungkin itu tidak memungkinkan sholat. Ya. Misal du pesawat yo opo iki ndak mungkin sholat, ndak bisa. Tempatnya kecil, sholat hurmatul waktu. Sholat hurmatul waktu. Sholat di atas itu sudah. Nanti diqodoi. Jangan sampai kita mengendekkan, wis gampang, wis engko ae sembayangi. Jangan. Kalau ingin mendapatkan syafaatnya Nabi, jangan sekali-kali meninggalkan sholat dengan sengaja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allah ala ibadi. 5 salat, 5 waktu Allah telah wajibkan kepada hamba-hambanya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu itu adalah Allah wajibkan kepada hambanya. Faman addahunna 5 waqitihinna kunna lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah. Siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, gak sampai keluar waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya penuntun dia nanti di hari kiamat. Ya. Sebaliknya, wa man dayya'ahunna khusyira ma'a fir'auna wa haman. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan sholat 5 waktu, maka nanti dia di hari kiamat kumpul bersama Fir'aun dan bersama Haman. Haman itu perdana menterinya Fir'aun. Semua apa-apa gerak-geriknya Fir'aun mesti musyawarahin nang Haman. Ya, malah Haman iki sing ngongkon Fir'aun kongkon bangun bangunan sing dukur. Ya, gawe napa? Gawe mana pangerane Nabi Musa. Ya, gawe mana pangeran Nabi Musa. Digawe bangunan sing dhuwur. Munggah Firaun. Tak pateni pangerane Nabi Musa iki. Dipanah. Ya, sama Allah dikirimkan burung. Hah? Burung, kena burung. Turun itu anak panah, keluar darah, lah wis mati Tuhane Musa. Iki ketene wis kenek wis. Tambah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yudlilillah fala hadiyalah. Orang itu kalau sudah Allah takdir menjadi orang yang sesat, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Sekalipun Nabi Musa membawa banyak mukjizat kepada Fir'aun, tetap Fir'aun tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Tambah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah Fir'aun iku tambah dadi wong sing sakti. Sakti mondro kuno Fir'aun iku. Mergane Fir'aun iku disembah nang rakyate. Lah wong rakyate makmur. Iya. Kali iku itu di stop nang Fir'aun. Misalnya kali jagalan, mandek kok kali, mandek kali, asap. Kongkon melaku menek, melaku itu kali. Makmur. Berkati Fir'aun jarene rakyat Mesir. Ya. Nah, begitulah orang yang memang Allah cap sebagai orang yang
ahlun nar. Semakin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, lale do kiamat kumpul bareng Firaun. Ya naudzubillah min dzalik. Ya. Lawang do kiamat kita kepingin kumpul bareng Kanjeng Nabi, bareng para sada, bareng para ulama. Kok dadak dikumpulo bareng Firaun nang di kira-kira jurusane. Ya neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ya jadilah kita orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu agar supaya sholat itu akan menjadi sinar cahaya bagi kita nanti di hari kiamat dan kita nantinya akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.